on. Kamera on. Marco. Hai Marco. Sekar. Unaza. Oke. Alright. Kita akan mulai. Ya, oke. Hai, bisa mendengar suara Bu Meti? Bisa, Bu. Bisa, oke. Hai Unasa, Sekar, Marco. Kalian saat ini ada di layar LCD kita di dalam kelas, ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa shoot dan disaksikan oleh teman-teman yang sedang menjalankan PTM kelompok 1 grup 1, ya. Oke. Ya, jadi wajah kalian itu ada di slide di depan, oke? Nah, kita akan awali hari ini dengan pembiasaan pagi. Saya akan minta kalian semua, kita semua akan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu nanti pembacaan Pancasila, Marco ya. Bisa ya Marco? Nanti ditirukan oleh semua. Seperti itu. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, kita berharap hari ini berjalan lancar baik yang PTM di kelas maupun yang di rumah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Unasa, Sekar, ya. Silakan kamera tetap on seperti Marco ya. Oke. Nah, begitu. Wih. Kita akan lanjut. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya akan bangkit berdiri. Namun sebelumnya saya akan coba window. Nah. Oke, kalian sekarang sudah menyaksikan layar saya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kita akan mulai ya. Bentar. Bangkit berdiri, anak. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia. Bangsa dan tanah air, marilah bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah semuanya, bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Oke. Ya, terima kasih anak-anak tadi ikut menyanyikan yang di rumah. Ya, oke, sip. Nah, maaf saya tadi agak berhenti nyanyi ya, karena saya you are not as big as me. It's very hard for me to, to breathe. Oke, nah sekarang kita akan membacakan Pancasila dipimpin oleh Marco. Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan berakyat. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Marco, thank you. Oke, sekarang setelah semua pembiasaan itu kita lakukan, tidak ada salahnya saya memberikan evaluasi sedikit ya tentang jalannya pembiasaan ini tadi barusan. Yang pertama, kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena itu lagu kebangsaan, tidak lagu yang sembarangan, ya. Bukan berarti kita mengkultuskan, tetapi bahwa itu adalah lagu kebangsaan kita. Maka harus ada satu, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita diminta untuk berdiri tegak, ya, pandangan lurus ke depan, tangannya mengepal begitu, jatuh ke samping. Ya nggak usah gugut gitu tidak, tetapi jatuhnya ke samping kanan dan kiri tubuh. Syukur-syukur dia ditempel sedikit sehingga tidak bergerak-gerak. Ya, jadi tidak ada yang satu kaki jadikan tumpuan, kemudian yang satunya santai gitu, nggak boleh. Atau bahkan bergerak-gerak ya. Tapi tadi terus terang saya agak gelisah karena saya nggak bisa napas. Kecuali kalau di rumah saya bisa tidak memakai masker, kemudian bisa menyanyi full gitu ya. Mohon maaf tadi. Tetapi ini umumnya bahwa kita harus begitu ya, tangannya jatuhkan ke samping, mengepal begini, kemudian kita agak sedikit ditempel ke tubuh, ke badan kanan kiri sehingga dia tidak bergerak-gerak. Begitu. Ini berlaku untuk semua. Maaf ya Mas, kamu nggak kelihatan saya. Dan yang kedua, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan itu dengan rasa apa? Malu-malu, malas-malasan, ogah-ogahan, tidak. Kita harus menyanyikan lagu itu dengan rasa bangga ya. Siapa lagi yang akan menyanyikan lagu itu dengan rasa bangga kalau bukan bangsa Indonesia sendiri. Itu sebagai pengingat untuk kita semua ya. Mungkin suatu saat ada di antara kalian yang ada di sini, baik itu Marco, Sekar, Ayu di rumah atau yang semua teman-teman yang ada di sini punya kesempatan menjadi wakil bangsa ini di luar negeri, di event-event yang internasional. Salah satu contoh yang barusan terjadi apa? Badminton di Olimpiade kemarin di Tokyo. Apa yang terjadi ketika seorang atlet Indonesia meraih emas? Lagu apa yang terdengar di badminton? Kalau nggak salah ganda putri ya. Itu apa yang terdengar? Lagu Indonesia Raya. Apakah kalian melihat pada waktu itu atau cuplikan-cuplikannya di berita? Bagaimana Gracia Poli dan Apriani ya? Apriani apa Apriana sih? Oh iya, Apriani menyanyikan lagu itu.
Walaupun mereka ya terharu karena berkaca-kaca menangis begitu, tapi mereka sangat bangga dan tegak ya. Jadi tidak ada yang kemudian lemas-lemas begitu ya. Nah, kalian akan merasakan itu apabila sampai di momen seperti yang dirasakan Gracia Poli. Kita mendoakan semua ada kesempatan untuk merasakan yang seperti itu ya. Siapa yang nggak ingin? Kan nggak ada, pasti semua ingin. Entah di cabang apa, entah di kegiatan atau event apa, tapi di event internasional, oke? Kita berlatih untuk itu. Biasanya kalau yang dari kecil sudah latihan, tidak akan heran kalau di suatu masa, di masa depan pasti berhasil. Didoakan ya. Saya akan sangat bangga, nggak ikut dapat apa-apa tapi bangganya dapat. Kalau ada di antara kalian yang bisa mengalami seperti itu, ya jangan merasa aku nggak mungkin gitu, jangan merasa seperti itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya dulu, kemarin waktu mengerjakan AKM, kesan apa yang kalian dapat? AKM, tiba-tiba ada suatu hal baru, AKM. Singkatan dari apa? Marco? Kita cek Marco, biar dia bicara. Marco, AKM itu singkatan apa? Dia langsung buka. Asesmen kompetisi minimum, Bu. Kompetensi. Ayo, bacanya biar ya. Oke, sekali lagi coba. Asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum, betul sekali. Terima kasih Marco. Yang di sini juga paham ya. Nggak kelihatan. Tempat tegak. Nah, nomor 2. Duduknya yang tegak. Alma ya. Asesmen kompetensi minimum. Terus kesan apa yang kalian dapatkan? Sekarang kita cek dulu ini kalau ya berdua. Sekar Ayu. Wajahmu mana Sekar Ayu? Kamu kesannya apa? Mengerjakan hai. Nah, terlihat. Sekar Ayu, kesanmu mengerjakan asesmen AKM ini apa? Nggak tahu. Nggak punya kesan? Guyu. Ya, oke. Baik, karena dia tidak tahu, maka saya tanya yang ada di sini. Alma, apa kesannya waktu mengerjakan AKM kemarin? Nggak tahu, gampang atau susah? Hah? Kurang jelas? Agak banter sedikit? Ketemu semua jawabannya nggak? Waktu yang kita fokus KKM yang literasi ya, yang bacaan ya. Kalau yang numerasi saya tahu itu masalah kehidupan saya juga. Sekarang kita yang literasi. Alma, apa yang kamu rasakan? Satu kata aja, gampang atau susah? Gampang. Oh, oke. Baik. Berarti Alma mungkin mengalami sudah sampai di tahap yang bacaan-bacaan itu bagi dia tidak sulit ya. Lanjut, Andronikus. Gimana kamu? Ketemu semua nggak jawabannya? Ada yang ketemu, ada yang enggak. Yang enggak itu karena apa kira-kira? Nggak ada jawabannya, Bu. Sulit memahami teksnya, bacaannya, stimulusnya. Kadang-kadang jawabannya aneh. Anehnya apa? Kok jawabannya banyak gitu? Kok? Tapi kamu cek di bacaan. Nah, kalau yang ketemu, menurutmu karena apa? Oh, oke. Karena gampang menurutmu ya. Oke deh. Andronikus, thank you. Lanjut, Mas. Kamu, Mas. Bentar, ini gue hitung. 1, 2, 3, 4. Andronikus, berarti Christian, Adi. Nah, belakang. Apa yang kamu rasakan waktu mengerjakan AKM? Ya? Bisa? Sulit? Kenapa? Apa bedanya dengan bacaan-bacaan kita di pelajaran-pelajaran yang kita punya, materi,
bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin IPS juga ada bacaan, ya kan? Apa bedanya? Yang kamu rasakan? Ada nggak yang kamu rasakan berbeda? Enggak. Nah, kalau sama berarti jangan nggak susah loh. Iya kan? Sama. ada 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 perasaan berbeda, tetapi apa gitu bingung kan? Ya, jelas ini bingung. Kalau saya jelas terus terang itu berbeda dari teks yang biasanya. Teksnya itu nggak sembarang, semua teksnya pilihan ya. Jadi terus bukan ciri khasnya dari soal-soal di AKM ada satu. Mungkin di numerasi juga sama apa? Menemukan jawabannya tidak semudah mengerjakan soal-soal biasanya ya. Kita pikir kita sudah wah ini belum tentu. Kita pikir ini yang dicentang 2, ternyata 3. Kita pikir yang dicentang ini 3, ternyata semua yang dicentang. Ngono udah dari tanya kayak gitu ya. Bu yo wes. Tapi itulah AKM ya. Oleh karena itu, kalau di persentase, kemarin kan kalian dengan Bu Nuni dengan siapa lagi? Kan sempat 2 guru ya yang literasi. Sebagian besar kalian bener atau salah? Jawabannya kan mesti kan disuruh nyoba dulu toh. Setelah nyoba baru dibahas. Nah, kalau yang nyoba kan berarti ngerti. Kemarin tadi aku jawabnya centangnya ini sama ini. Setelah dibahas loh ternyata ini sama ini malah orang kena belas gitu atau betul semua atau bagaimana? Prosentasenya antara jawaban betulmu dengan jawaban salah itu ada nggak 50%? Ada. Wih, luar biasa. Jadi banyak betulnya, tapi juga banyak salahnya gitu ya, 50%. Berani nggak mengatakan 75%, 25%? 75%-nya saya kebanyakan betul, Bu. Saya nebak aja betul, Bu. Enggak ya? Mesti harus mencari buktinya di dalam bacaan, ya kan? Itulah seninya mengerjakan AKM. Kalau kalian nanti terus mau baca pelajari, seneng nanti lama-lama. Ya, tapi memang saya tahu kalian juga banyak tugas pelajaran sekolah, tapi kita tetap harus mau mencoba hal-hal baru. Jangan hanya menutup diri di hal-hal yang sudah kita bisa. Yang kita belum bisa, kita nggak mau belajar. Yang nggak akan maju ya. Aku nek matematika aku iso, saya ojo AKM. Ya susah ya. Aku nek bacaan bahasa Indonesia bisa. Tapi soalnya ojo AKM. Aduh. Kalau sudah membatasi begitu, ya. Misalkan ya, kalian tidak bertemu ujian AKM atau AN ya. AKM ini nanti kan muaranya di ujian AN, Asesmen Nasional berbasis komputer. Kalau kalian tidak ketemu di SMP ini nanti, terus nanti kalian naik kelas 9, lulus, SMA sudah ditunggu ya. Akan ketemu lagi dengan ini, gitu loh. Kalau tidak percaya, siapa yang punya kakak di SMA? Pastikan juga, kalau ada kakak yang di SMA, juga sekarang yang kelas berapa? 10, 11. Nah, kelas 11 juga sedang menanti-nantikan AM, ya. Oleh karena itu, kalian juga tidak ada alasan untuk tidak mau membaca ini, ya, belajar ini. Oke? Saya berharap setelah masuk ini nanti, buku AKM ini tidak dibiarkan nganggur. Cuma dibuka kalau pas diajak pendampingan. Ya, sayang. Kenapa? Kalau mau jujur, kalau saya loh ya, teks-teksnya ini juga banyak yang saya nggak ngerti. Dan akhirnya saya jadi ngerti. Contohnya, kalau nggak salah ada yang namanya Butet siapa? Ayo ingat enggak? Butet Manurung. Saya nggak pernah dengar itu siapa. Setelah baca ini saya jadi tahu. Oh ada toh orang di Indonesia yang seperti itu. Yang punya perhatian terhadap apa? Ayo, masih ingat nggak teksnya? Butet Manurung itu perhatiannya pada apa? Nggak dengar? Yang Banten? Pendidikan di mana? Iya, ada toh orang seperti itu. Semua orang berbondong-bondong ke Pulau Jawa. Pengen di kota. Ya kan?
Kalau orang normal pasti normal. Bukan berarti Butet Manurung tidak normal, tapi betul dia sangat sangat luar biasa. Orang kota dilahirkan di kota, tapi punya kepedulian untuk pendidikan di pelosok-pelosok negeri ini. Itu kan luar biasa. Saya nggak pernah tahu. Setelah baca teks di AKM ini, saya jadi tahu ada orang seperti itu. Kan luar biasa. Menginspirasi. Kita nggak ngerti loh, di sini nanti di antara kalian ini mungkin ada yang punya perhatian begitu. Biasanya orang-orang yang punya perhatian seperti itu, dia sudah selesai dengan urusan dirinya. Ya, baik itu secara keuangan, finansial, ataupun pribadinya. Dia sudah selesai, tidak punya masalah yang begitu, yang harus dia perjuangkan lebih lagi, sehingga dia bisa memperhatikan orang lain. Di pelosok-pelosok bisa dibayangkan, di tempat-tempat terpencil, dia memikirkan anak-anak yang di sana, bagaimana sekolahnya. Itu salah satu contoh. Lalu ada lagi, ketika saya membuka yang itu loh, apa ya kemarin itu, ini akan terlihat siapa yang membaca teksnya sungguh-sungguh dan itu puisi. Ingat nggak ada satu puisi yang saya tuh sampai iya gitu. Ada satu puisi, ingat nggak? Ini dekat-dekat dengan ini loh, dekat-dekat dengan yang kemarin loh. Dengan yang di halaman yang terakhir kalian bahas, Senyum Bapak itu. Ya, kalau Senyum Bapak ini sebuah cerita, cerpen. Tapi kalau yang puisi, ada puisi. Apa? Iya, yang karya siapa? Karya siapa? Fenty Nadia. Itu puisi yang tentang ini. Ada satu lagi, sebentar, yang saya karya Amal Hamzah. Halaman berapa? 91, betul. Halaman 91. Puisi karya Amal Hamzah. Pancaran hidup. Puisinya nggak panjang, pendek toh puisinya. Hanya segitu. Tapi puisi itu sangat dalam. Dia mengkritik. Tidak sembarang kritik. Dia mengkritik apa? Ayo, yang baca, yang nggak baca mesti raiso. Opo iki gitu ya. Ayo. Amal Hamzah di sini, si penulis puisi mengkritik apa? Dia melakukan sebuah kritik sosial. Kritik sosial apa? Bagaimana ada seorang pria, ya loh, dia masih sehat, kuat, bahkan disebutkan di soal apa? Usia produktif, tapi hidupnya meminta-minta. Itu sebuah kritik ya. Harusnya apa? Kan kalau orang masih sehat, usianya produktif, badannya tegak, harusnya tidak boleh meminta-minta kalau hanya untuk sekedar hidup atau makan. Dia harus bekerja, maksudnya begitu. Ini betul-betul saya waktu itu, ya ampun, puisi pendek begini, kita semua nih, termasuk Bu Meti, pengen bikin puisi yang dalam, susah. Ini padahal pendek sekali tapi sangat dalam. Gitu-gitu loh. Hal-hal seperti ini. Terus kamu mungkin bertanya, terus hubungannya sama hidupku apa gitu ya? Kalian. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu kritis-kritis. Kayak gini, bacaan gini hubungannya dengan hidup saya apa? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Ada nggak yang bisa kasih tahu? Mungkin yang di rumah, Sekarayu, Marco. Siapa yang mau mencoba? Oh, saya tahu Bu, pasti itu supaya begini. Coba, Kristina. Ya, satu, supaya bisa membawa, ini pasti membawa manfaat di masa depan. Tapi kadang-kadang kamu kan mikir, kitab itu kan koyo ini dadak dibaca, dadak ngerti. Karena kita belajar itu sebaiknya memang melihat, ya, sebaiknya memang melihat langsung. Misalkan bagaimana seorang ayah bersikap, kamu lihat ayah. Bagaimana seorang wanita nanti dewasa bersikap, kamu lihat ibumu. Enak seperti itu.
Tapi kan tidak semua pelajaran hidup ini bisa kita akses dengan orang-orang sekitar kita. Bacaan itu membuka mata kita, jendela kita. Menonton TV juga seperti itu. Bacaan juga. Semua ini harapannya akan mengasah kamu. Kamu tahu pisau kalau diasah akan tajam. Tapi kalau pisau nggak pernah diasah, nggak tajam. Lama-lama dia akan tumpul. Apalagi nggak pernah dipakai, ya wes. Tinggal tunggu waktu tumpulnya saja, ya. Jadi kamu itu karena generasi muda ya diasah dengan berbagai macam pengetahuan, ilmu. Tambah SMP, tambah banyak yang dipelajari. Nanti SMA mengerucut karena sudah jurusan, ya toh? Jurusan apa dan jurusan apa? Sains atau satunya sains atau sosial, ya. Nanti sudah lulus SMA mengerucut lagi karena jurusan kuliahnya sudah khusus lagi. Nah ini kenapa SMP kok diajari banyak? Supaya kamu tahu kamu minatnya yang mana. Saya nggak ditunjukkan semua, nggak akan tahu minatnya. Ya, itu tujuannya. Kadang-kadang kita, pelajarannya UKR aja, Mak. Nah kan kita nggak ngerti kamu minatnya yang mana. Ditunjukkan dulu semua. Dialami semua. Setelah itu nanti mengerucut, oh ternyata SMA saya cocoknya sosial. Oh ternyata saya sangat senang numerasi, maka saya berarti sains. Setelah itu nanti kuliahnya apa lagi? Menjurus lagi, gitu ya. Begitu. Kalau kamu sudah paham itu, saya berharap kalian akan menikmati momen membaca AKN, momen-momen pelajaran dengan berbagai macam pelajaran. Oke? Sekarang kita akan langsung ke soal. Yang di rumah masih mengikuti ya. Masih. Informasi dari temanmu, kalian sudah sampai di bacaan halaman 96. Semua membuka halaman 96. Ini menurut informasi teman ya, kalian di sini. 96 itu ada sebuah teks Senyum Bapak, karya Fenty Nadia. Marco, berarti ini sebuah fiksi atau non fiksi? Ayo. Non fiksi, Bu. Apa? Non fiksi? Ya. Fiksi atau non fiksi? Kemarin diberitahu gurunya fiksi atau non fiksi? Gak diberitahu. Gak cari tahu. Kalian? Waktunya habis. Oh, jadi ini pasti ujungnya, di mepet-mepet itu. Kalian kalau ada yang cari tahu, ya toh? Kan kalian tuh punya perangkatnya di tangan sekarang. Ya, benar nunggu cuma bapak ibu guru atau orang tua atau kakak. Sayang waktunya. Kamu punya perangkat di tangan, di gadget di tanganmu. Kalau mau, pasti kalian lebih pintar dari saya deh. Kalian bisa membuka apa saja di situ, ya kan? Mencari tahu tentang apa saja di situ. Lebih cepat dan lebih jelas kadang-kadang dari orang-orang di sekitar kita. Iya kan? Itu sudah saya alami juga pribadi sampai saat ini. Baik. Teksnya ini ada berapa paragraf? Saya panggil dulu namanya ya. Alden. Nggak kelihatan. Alden ketutupan screen. Ada berapa paragraf kalau kamu lihat teksnya Senyum Bapak, Alden? Berapa? Ingat ini ya. Berapa? 9, betul. 9 ya? Betul, 9. Ada 9 paragraf. Karena kemarin sudah baca, salah satu coba. Dania Kurniawati. Ya. What is the text? Bahasa Inggris nggak boleh. Teks ini tentang apa? Pokok pikirannya teks ini tentang apa? Ide pokoknya. Apa? Apakah ada yang tahu bisa bantu Dania? Di kelas? Ayo Mas. Mas ini yang belum tersebut tadi. Chandra Satria. Nah.
Bisa bantu Dania? Bisa nggak membantu? Nggak tahu. Ventina dia itu sebetulnya pengen menuliskan tentang apa dengan bacaan ini? Wah, ini baca dulu kalau gitu 5 menit selesai, cepet silahkan dibaca. Sendiri-sendiri, yang udah baca juga baca lagi nggak apa-apa. Biasanya nanti akan menemukan hal yang berbeda lagi. Membaca pertama kali dengan membaca yang berikutnya akan beda biasanya. Seperti menonton film. Nonton film pertama kita belajar ini, nonton film yang sama untuk yang kedua kali nemukan beda lagi pelajarannya pasti. Silahkan dibaca dulu. Baik, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan saya tadi? Teks ini berbicara tentang apa? Karya Fenty tadi, Nadia. Di dalam teks ini diceritakan ada seorang pria seorang ayah gitu ya. Yang cerita siapa tadi? Di versi cerita ini naratornya siapa? Seorang anak ya, otomatis dia cerita tentang ayahnya. Ayahnya kenapa? Ayahnya mengalami perubahan. Biasanya ayahnya ngapain? Biasanya ayahnya apa? Suka cerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia di tempat bekerjanya. Kerjanya apa tuh ayahnya ini? Buruh tapi tenaga di pabrik. Pabrik apa? Pabrik roti. Kue. Saya juga kadang bingung. Bedanya kue sama roti itu apa gitu ya. Ya, terus apa? Apa yang berubah menurut si narator? Iya. Sekarang ayahnya nggak pernah cerita, tiba-tiba dia menyadari ayahnya nggak pernah cerita lagi. Biasanya cerita tuh di pabrik rotinya, kuenya itu. Dan ayahnya itu biasanya harum apa kalau pulang kerja? Harum kue, wanginya kue, gitu ya. Tapi beberapa hari belakangan ini ayahnya berhenti bercerita. Dia mau tanya takut atau berani? Ayo, yang baca. Takut, dia nggak bertanya.
Tapi dia bertanya-tanya dalam hatinya gitu ya, kenapa kok ayahku berhenti bercerita, berhenti ngajak bicara. Dan dia merasakan ada perubahan, sekarang tidak pernah berbau harum kue lagi bajunya kalau pulang kerja. Apa yang terjadi? Iya, ternyata ayahnya dipindah tugaskan dari tempat yang biasanya dia tugasnya apa? Biasanya di situ ada ya, lalu dia dipindah tugaskan yang berubah apa? Iya, sekarang dia hanya semuanya diganti dengan tugas dia yang biasanya digantikan dengan menggunakan bukan, maksudnya dulu tugas ayahnya itu, makanya dia kalau kerja pulang kerja itu wangi, harum, aroma kue gitu. Terus dia dipindahkan, kemudian tugas dia itu digantikan oleh apa? Oleh mesin-mesin besar, jadi robot begitu ya. Mesin itu juga robot ya, robot sederhana, tapi dia itu robot gitu, maksudnya begitu. Jadi fungsi dan tugasnya dia digantikan dengan mesin-mesin besar, robot gampangannya begitu. Ayahnya tidak pernah bercerita karena ternyata dia merasa apa? Bahagia? Tidak, ayahnya itu merasa sedih karena fungsi dan tugasnya dia digantikan oleh mesin atau robot. Namun, apa yang terjadi? Ayahnya menjadi lemah ya, karena biasanya dia menggunakan tenaga untuk bekerja, tiba-tiba tidak, dia menjadi lebih lemah. Namun, itu hanya sementara. Apa yang terjadi? Ayo ya, banyak yang nggak baca ini, jadi nggak paham. Ayo, apa yang terjadi? Ayahnya mendapat tugas di bagian yang harus memindah-mindahkan box kue yang lumayan besar itu, sehingga ayahnya selalu berkeringat, ya loh. Makanya tidak harum lagi. Terus juga dia selalu pulang dalam keadaan kelelahan. Makanya tidak cerita-cerita lagi. Tapi ada hikmah di balik itu apa? Karena pekerjaannya mengangkat-ngangkat, berat, akhirnya kakinya ayahnya menjadi lebih kuat. Dulu yang dia mengeluhkan kesakitan, dengkulnya, apa-apanya, sekarang menjadi kuat. Nah, ketika itu terjadi, ayah terlihat lebih sehat, gitu. Maksudnya, inti ceritanya itu. Jadi kita itu di bacaan ini diajak begini loh, melihat satu keadaan di mana orang mengalami perubahan, awalnya tidak terima dengan perubahan itu, ya toh, mosok tenaga kita digantikan mesin. Ini yang terjadi di banyak tempat loh. Mungkin orang tuamu pun ada yang mengalami ini, ya kan? Biasanya kita yang ngerjakan manusia, tiba-tiba ada mesin yang atau robot yang bisa menggantikan tugas kita. Rasanya bagaimana? Rasanya pasti kecewa, sedih gitu ya. Tetapi melalui proses waktu, si ayahnya bisa menarik manfaatnya. Lalu dia kembali ke kebiasaan lamanya, bercerita-cerita kembali. Suasananya menjadi lebih baik. Soal 33, silakan dilihat. Siapa yang akan mencoba soal 33? Ini Kristina lagi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Nanti kamu batin, aku terus, aku kesel gitu. Jangan ya. Silakan. Berdasarkan stimulus 17, berikan dan nama dalam kata kunci yang menunjukkan perubahan sistem industri. Iya. Jawaban dapat diberikan. Terus jawabanmu yang mana kira-kira? Berdasarkan stimulusnya, jadi berdasarkan bacaan itu, kata kunci yang menunjukkan perubahan sistem industri. Yang mana saja? Apa?
2 dan 4 dipindah ke bagian lain ya, karena sudah digantikan fungsinya. Oke, betul. 4, mesin-mesin besar menggantikan tugasnya. Betul sekali. Apakah hanya itu? Ada nggak yang mau nambahi mungkin atau menambahi pasti, karena saya udah bilang betul ya. 2 dan 4 sudah betul. Ada nggak yang lain? Satu lagi kelihatannya ada. Yang mana? Iya, 1, betul sekali Andronikus ya. Tugasnya yang lebih berat daripada sebelumnya. Dulu sebelumnya dia cuma tidak terlalu berat, makanya dia tidak bisa melatih otot-otot di dengkulnya. Kakinya sakit kalau dipakai jalan. Tapi begitu dia disuruh angkat-angkat dos, dia menjadi lebih kuat kakinya. Jadi itu betul. Jadi nomor 33, soal 33 yang dicentang adalah 1, 2, dan 4. Itu. Yang ketiga, membungkus kue-kue manis hangat. Tidak dijelaskan ya. Oke. Dan tidak ada hubungannya dengan mesin ya. Atau perubahan sistem industri. Lanjut. Soal 34. Minta tolong Alma membacakan, coba. Ya, itu menjodohkan, jadi matching ya, menjodohkan antara pernyataan di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dengan melihat stimulus yang pertama adalah keringat dalam upaya, puisi itu, gitu, dan juga senyum Bapak. Ini ternyata dua karya ini walaupun beda bentuk, satu puisi, satu cerpen ya, itu ternyata bisa memiliki benang merah. Benang merah itu ya ada hubungannya gitu ya. Nah, puisi Keringat dan Upaya bercerita tentang siapa yang tahu? Dan langsung aja dijawab. Keringat dan Upaya bercerita tentang teknik bercerita yang digunakan dalam cerpen Senyum Bapak. Teknik ceritanya itu menggunakan teknik apa? Dia kan ceritanya mundur ya. Mundur, dulu ayahku itu kayak gini, sekarang kok jadi gini gitu kan. Berarti itu disebut apa? Flashback, betul. Jadi yang teknik bercerita yang digunakan dalam cerpen Senyum Bapak, flashback. Kita masih melewati yang pertama loh ya, nggak apa-apa. Yang ketiga, watak tokoh Bapak dalam cerpen Senyum Bapak apa? Kristina? 4, apa? Mudah beradaptasi, betul. Ketika dia dipindahkan bagian, awalnya memang agak gimana begitu, tapi lama-lama dia bisa beradaptasi. Adaptasi tahu ya, menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke, sip. Lanjut ke yang keempat, kesamaan antara tokoh utama yang di puisi dengan tokoh utama yang di Keringat Bapak. Apa, Mas? Apa? Nathanael, keduanya terus tetap bekerja, yakin. Yang kedua apa? Betul sekali, ya. Jadi keduanya tetap bekerja, iya. Tapi pertanyaannya lebih mendasar daripada itu, sesuai pesannya gitu loh. Ya loh, apa? Keduanya sama-sama memiliki jiwa pantang menyerah. Kalau bapaknya yang roti tadi, kue tadi, nggak merasa sanggup, dia akan berhenti kerja, ya toh. Tapi dia tetap bertahan dan akhirnya menemukan hikmahnya. Kenapa kok aku dipindah sini? Akhirnya dia senang, ya. Jadi itu pantang menyerah. Kembali ke yang pertama, statement yang pertama, puisi Keringat dan Upaya bercerita tentang apa ini? Yang ke, Kristina? 3, tidak putus asa walaupun datang kesulitan. Jadi nggak gampang menyerah. Gampangannya bahasa Inggris itu never give up, ya. Itu loh.
Kata-kata never give up nanti di rumah ya. Nih semuanya nih. Kebetulan saya guru bahasa Inggris ya. Nanti tulisannya tahu ya, never give up. Never, terus spasi. Give memberi itu loh. Terus spasi, terus up ya, up, up. Never give up ditulis yang gede. Tempel di dinding. Saya tunggu kirimannya ya, difoto. Wes nulis, ditempel dinding, difoto. Apakah ada yang sudah punya itu di kamar? Siapa tahu? Bu, saya ada bu di layar komputer saya. Tulisannya berjiwa bu. Oh saya bu, ini bu HP saya. Mungkin ada yang di HP-nya sekarang sininya itu apa namanya apa ini? Wallpaper ya. Wallpapernya HP-nya itu never give up gitu mungkin. Ada nggak? Kalau ada langsung tambahin nilai 10 sekarang. Untuk bahasa Inggris loh. Oh lumayan kan? Ada nggak? Wah ngerti ya nggak? Lumayan loh, bahasa Inggrisnya tambahin 10 kok ya. Nggak ada. Nah nanti kalian pulang ke rumah buat tulisan itu pakai spidol apa adanya. Yang penting kelihatan ya. Tempel di pintu kamar atau di dinding dekat kamu tidur itu. Dindingnya aja difoto, gitu ya. Syukur kamu di sebelahnya, gitu, nggak apa-apa. Oke? Nanti akan saya kasih kejutan nilai lah, poin ya, bukan nilai, poin. Untuk misalkan soal ini, gitu, pas tugas yang ini saya tambahin, gitu ya. Nanti kita tunggu kirimannya. Mesti teman-temanmu yang di rumah kaget, opo ini, gitu. Tiba-tiba kamu ngirim gitu, nggak apa-apa. Ya, biar seru tuh grupmu, biar nyala grupnya. Lanjut. Bentar ya. Kita lanjutkan ke berarti tadi udah ya, puisi itu adalah tidak berputus asa. Oke, sekarang kita pindah ke stimulus 18. Aduh, kecil-kecil sekali. Kalian kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Aduh, mata saya berarti mata tua ya. Ini kelihatannya kecil banget. Aduh. Nggak apa-apa. Terus bisa. Nah, sebuah apa ini stimulus 18? Kalau kayak gini ini sebuah apa? Saya minta suaranya Samuel. Samuel, ini sebuah apa ini? Ini teks stimulus 18 ini sebuah apa? Poster kah? Ya. Poster. Poster atau iklan atau apa? Sejenis ya, kind of ya. Oke. Nah, ini ada di mana? Iklan atau poster ini ada di mana? Sumbernya ada di mana? Sumbernya di Detikcom. Detikcom itu sebuah, ya, dia Detikcom, tapi tidak di websitenya, hanya pokoknya Detikcom itu enggak, tapi di bagian apa? Bagian apa? Yang di rumah? Ayo jawab. Ayo Marco, are you there? Hah? Marco jadi kucing ya. Itu gambar itu ada didapat di mana? Di Detikcom, tetapi di bagian apa di Detikcom di webnya itu? Marco? Bagian info, Bu. Info apa? bener, tapi bagian info apa? Bagian info apa nih, Marco? Bagian sumber. Bagian sumber. Bener, itu bener. Di situ jawabannya ada di situ. Oke, baik. Di bagian finance, ya tahu sumbernya itu di finance.detik.com. Betul sekali, Marco. Kamu sudah mau nyampe ke sana, kurang dikit lagi. Thank you, Marco. Ya, betul, di bagian finance. What is finance dalam bahasa Indonesia? Keuangan, fulus ya. Cuan gitu ya. Ya. Ini di bagian detik.com, tapi di bagian finance. Itu sumbernya. Jadi kamu harus ngerti. Oh, begitu lihat teks itu, sewaktu ada gambarnya, oh ini di sini, sumbernya ini. Lantas dengan begitu, ruang berpikir kita akan tahu, oh ini berarti tentang apa? Keuangan, ada hubungannya strongly related with finance.
teks ini pasti akan dekat dengan keuangan, industri, dan begitu-begitu ya, ekonomi gitu loh. Nah, kalau sudah siap begitu, sudah memaham, lihat gambar gitu, oh gitu ya. Kita sudah siap untuk melihat lebih dalam. Nomor 35. Rachel. Oh iya, ya, sorry. Saya ngitung kembali. Aduh, bukan. Saputro, iya. Enggak ya. Saputro Wahyu Sasongko, betul. Oke, betul. Simaklah. Semuanya menyimak. Ini sebuah infografis ternyata ya, sebuah infografis. Industri kebal corona. 1. Jadi ini dia memberikan wawasan sebuah informasi dalam bentuk grafis itu gambar gitu seperti ini. Ada berapa industri yang menurut dia kebal corona? Ada 4 jenis industri yang kebal corona, angkanya gede banget 4. Apa saja? Sektor apa? Perumahan, bangunan, sepeda, dan kebersihan rumah. Ada 4 sektor yang kebal corona. Perumahan, bangunan, sepeda, dan kebersihan rumah. Kalau kalian cukup cermat, di sekitar kalian yang bangun-bangun rumah, yang rehab-rehab rumah jalan terus kan? Ada tukangnya terus kan? Tukang nggak pernah libur kan? Beda sama yang lain, ada yang work from home, tapi kalau tukang jalan terus. Industri perumahan jalan terus. Malah digalakkan, boleh masuk 100%. Betul ini teksnya ya, info ini benar. Kita bisa lihat di kenyataan. Nah, kita diminta menuliskan kesimpulannya dengan hanya 1 kalimat. Kadang-kadang kita yang terbiasa memberi kesimpulan banyak gitu. Terus kita cekal banget gitu. Tapi jadi orang kesimpulan yang menurutku ya, ini mintanya 1 kalimat. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Ini enak banget loh ini teksnya nih. Yuk. Teks seperti ini menyenangkan. Karena kan sudah ada informasinya ada di situ semua. Wes, nek rangono berarti baca satu-satu. Urut ya, sebentar. Depannya Kristina berarti Frisilia. Iya. Frisilia. Baca satu-satu itu kecil, so, bantu saya. Wah, terima kasih Frisilia. Jelas ya, ini bacaannya jelas. Ini betul-betul 4 industri ini, 4 sektor ini betul-betul bukannya tidak terpengaruh, tapi malah terpengaruh sekali, malah melonjak. Pembangunan, permintaan akan perumahan semakin tinggi. Berapa persen? 20,7. Aduh, kecil banget ya. Lalu apa? Pesanan dari itu studio chef itu ya, mendapatkan banyak pesanan sampai wah itu dolar. Kemudian sepeda, industri sepeda banyak yang meminta beli sepeda kan, kalian termasuk pasti. 130% naik. Kemudian yang lainnya, terakhir, kebersihan rumah itu saham perusahaan bisnis robot rumah tangga. Robot rumah tangga itu ya kira-kira ya yang bantu bersihin ngepel gitu lah, cuci piring gitu tuh. Wah enak ya kalau punya robot seperti itu ya. Seandainya kita bisa bikin gitu, semua bisa bikin dirakit sendiri gitu. Kalau saya udah terlambat ya, sudah terlalu tua untuk memikirkan itu. Kalian itu ya,
seumur kalian itu di Jepang sudah merakit HP, ya. Di Indonesia malah merusak HP, ya toh. Suruh bisa bongkar, nggak bisa pasang. Itu suatu kritikan untuk kalian ya. Kemarin di rumah siapa yang pernah ikut di sini robotik gitu atau coding atau apa gitu? Ikut, itu kesempatan banget di rumah itu ya. Terutama yang sudah orang tuanya mungkin punya kemampuan lebih. Kamu yuk, mau meneng wae ning rumah, yang penting aman, mama papa berangkat kerja, aku tak main Mobile Legend, nek ditakoni tugas sudah selesai sudah. Bar kuwi gurune nagih ning grup keluarga. Grup apa? Orang tua, paguyuban orang tua, daftar nama anak yang belum mengumpulkan tugas. Lagi nama muncul, katanya sudah. Aduh, itu banyak, nggak cuma di kelas bahasa Inggris, di kelas lain itu banyak banget pelajaran lain, ya. Sedih banget kalau seperti itu. Orang tuanya itu sedih. Kamu coba switch, tempatkan dirimu jadi orang tuanya, orang tuamu tadi itu. Anaknya bilang udah, tugasnya udah beres, gitu ya. Berarti terus tiba-tiba di kantor dia buka ada tagihan di paguyuban. Tagihan bukan tagihan pembayaran, tagihan tugas anaknya. Betapa sedihnya mereka, ya toh? Sedihnya apa? Ada banyak, paling tidak ada dua. Apa? Dibohongi anaknya, ya, anaknya sendiri tega membohongi. Dan yang kedua apa? Sedih dia. Itu kuota terpenuhi. Mama nggak pernah terlambat kasih kuota. Perangkat gadget juga tak kasih yang lumayan lah, gitu ya. Orang lu HP soko bapaknya, tapi paling tidak lumayan. Rumah juga tenang, adiknya sudah dikondisikan, nggak ada gangguan. Anakku kok orang garap tugas. Orang tua akhirnya punya kesimpulan apa? Jangan-jangan anakku raiso Cina. Cina orang mampu berarti anakku ini. Sedih banget loh, menyadari bahwa mungkin anakku itu tidak sepandai yang lain. Wah, sedih. Saya tahu rasanya. Misalkan ya, kayak anak saya itu kan, ini cerita sedikit ya supaya kalian ngerti bagaimana rasanya orang tua. Anak saya itu kan badannya besar seperti saya, bisa dibayangkan. Tapi cowok. Ketika nilai olahraganya keluar, jadi rapotnya itu bagus-bagus. Tapi ada satu yang langsung terlihat oleh seorang ibu, yaitu nilai olahraganya tidak maksimal seperti yang lain. Cuma KKM. KKM, dia di Cemara 2. KKM. Sedih banget saya, ya. Sementara adiknya yang cenderung lebih atletis gitu ya. Nilai olahraganya bagus. Gak ada masalah. Sedih. Ya, langsung saya tuh diskusi mendalam dengan suami saya. Ini anak harus dikasih kegiatan supaya dia lebih berkurang, dia nggak seberat saya saat ini. Tapi ya sampai sekarang itu perjuangan. Nah, maksud saya, saat itu saya menyadari kalau orang tua sadar anaknya tidak bisa sesuatu, itu sedih sekali. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kalian yang dengan sengaja membiarkan saja pikiran orang tua bahwa aku tuh raiso. Ya, nggak boleh ya. Saya yakin ada yang begitu. Etok-etok wis rampung tugasnya baru durung gitu. Ayo ini satu kalimat. Ini kudu dipaksa berarti. Kalau enggak dipaksa, enggak bunyi ya, Ju. Oke. Saya akan minta tolong Nathanael sudah. Chandra Satria ada? Mana? Nah, Chandra Satria. Kak, satu kalimat kesimpulan dengan keadaan 1, 2, 3, 4 tadi. Kebal corona. Itu bukan kalimat ya, itu judul. Satu kalimat yang merupakan kesimpulan dari infografis ini, dari 4 ini loh. Ini kita bisa menyimpulkan apa? Nah, betul, kebal coronanya betul. Tapi ada yang bisa kamu buat rangkaian dalam kalimat. Sandra? Christian Adi. Tadi sudah dibantu oleh Chandra. Kebal corona itu muncul ya, munculkan. Tapi satu kalimat. Ayo,
Ayo, Christian Adi. Krik 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 gitu. Krik 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 itu suara apa? Ya, krik ya. Masa saya harus minta Marco lagi ya? Gak ada? Andronikus? Mana suaranya? Ya. 4 sektor industri kebal corona. Itu judul juga, ayo. Kalimat. Kamu tahu kalimat? Ya, oke, Alma. Oh, sip. Saya senang begini. Tunjuk jari aja ya. Alma, good. Nanti tak. Termasuk industri kebal coronanya seperti itu. Tapi good for you, Alma. Itu loh. Jadi kamu membuat simpulan. Jadi ada 4 sektor kan? Disebutkan saja. Dan syaratnya sebuah kalimat itu apa toh? Dalam bahasa Indonesia minimal sebuah kalimat itu terdiri dari subjek. Subjek objek. Enggak. Subjek, predikat, objek. Ya kan? Sebuah kalimat itu minimal ada itunya. Jadi Alma tadi betul sudah merangkai dalam sebuah kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Tapi saya yakin ada yang lebih lebih suka betul-betul menyimpulkan. Kan kalau Alma tadi dia menyebutkan industri-industri itu, ya kan? Dia merangkum betul. Tapi ada juga cara gampangnya. Lebih praktis lagi, lebih simpel lagi. Sebutkan saja beberapa sektor industri, gitu. Jadi tidak disebutkan satu-satu. Tapi sebetulnya cara berpikirnya urut. Jadi dari kamu membuat kesimpulan itu seperti Alma tadi. Oh ini industri ini, gitu kan. Habis itu kamu, ini tapi masih kepanjangan. Saya mau lebih kompak lagi, lebih kompak itu lebih apa ya? Padat, betul. Lebih kompak itu lebih padat. Oh, saya tulis aja beberapa sektor industri, gitu ya. Paham ya, Andronikus? Terus yang depan sendiri, Alden, paham ya? Jadi prosesnya begitu. Tapi karena ini latihan dan pembahasan kayaknya panjang gitu. Satu soal ngomong ya sulit banget. Enggak, makanya kita latihan. Nanti kalau sudah praktek sungguhan, lebih cepat lagi dari ini, ya kan? Bukankah practice makes apa? Dalam bahasa Inggris ada ungkapan practice makes perfect. Banyak latihan membawa ke sempurnaan, ya. Kurang latihan nggak bisa apa-apa. Harus banyak latihan. Latihan mikir, latihan baca, gitu ya. Numerasi latihan apa? Gitu. Latihan menghadapi masalah hidup kalau bagi saya. Ya. Itu masalah hidup sungguhan. Saya nggak ngerti kalau kalian yang suka matematika pasti happy. Tapi kalau saya sudah langsung begini. Kira-kira ada bantuan nggak ya? Kalau saya, tapi kalau kalian tuh harusnya ya pinter lah matematika. Lanjut, soal 36, kotaknya kok lebih besar. Apa ini? Minta tolong ya, Alma bacakan nih, keras. Thank you Alma. Wah ini ribet nih. Lihat, stimulus 16, 17, 18 berarti puisi, ya tak? Cerpen dan infografis. Kamu disuruh menarik benang merahnya. Inti informasi dari cerpen, puisi, dan infografis tadi. Dan disuruh, itu belum selesai. Setelah itu disuruh apa? Mengaitkan dengan
pengalaman pribadi kamu. Kan ora iso menghayati. Nah, saya itu tidak punya pengalaman bekerja itu. Ya emang siapa yang nyuruh kamu bekerja? Gak ada. Untuk garap soal ini saya harus bekerja dulu, Bu. Ya enggak. Tapi kan kamu punya mata, punya telinga, ya toh? Punya rasa selama ini mengamati, ya kan? Ayah, ibu, saudara, tetangga, baca baca TV, baca buku, koran, baca online, nonton TV, kan semua itu terbuka informasinya. Dua, itu disuruh mengaitkan. Siapa yang mau mencoba? Wes, yang di rumah Marco mau mencoba? Mencoba. Sekarayu, Sekarayu, Sekarayu ini kok gambarnya cowok ganteng banget ya? Sekarayu tuh gambarnya cowok siapa ya? Itu kayaknya artis Korea deh. Halo, Sekarayu? Itu siapa? Cowok siapa? Cowokmu? Nggak boleh ya. Siapa itu gambarnya? Jangan-jangan HP-mu milik dia. Hihi, ayo. Silakan. Nomor 36. Disuruh mencari kaitan dari puisi, cerpen, dan infografis tadi, ya toh. Lalu disuruh menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Ribet kan hidup kita? Ayo, sekarang ayo. Sekarang ayo langsung freeze gitu ya. Apa ini? Gitu. Siapa yang mau nyoba di sini? Gak ada yang mau nyoba. Aduh, sedihnya saya. Saya tuh ya juga nyoba loh kemarin. Saya tuh sama kalian tuh cuma sebetulnya ini kan juga hal baru buat guru-guru juga ini baru. Tapi guru-guru kan apa namanya bisa baca sehari sebelumnya gitu ya. Kami belajar sehari sebelumnya sebelum di kelas. Bisa. Maka kalian kalau pengen lebih pintar lagi dari gurunya, kamu juga ikut baca duluan gitu. Jadi kalau gurunya tanya, udah tahu gitu. Ayo. Stimulus 16 itu mengajak kita untuk apa? Berpikir tentang apa? Stimulus 16. Tetap terus melanjutkan hidup meskipun dalam cobaan atau dalam kesulitan ya, dalam masalah gitu ya. Terus stimulus 17 yang cerpen. Betul, pesan pokoknya itu benar tuh Kristina. Kita diminta beradaptasi dengan kemajuan, dengan lingkungan. Jangan malah menolak demo supaya mesin-mesinnya dikembalikan lagi ke pabriknya. Kita nggak butuh mesin. Waduh, itu jenenge malah tidak beradaptasi ya toh. Kami bisa ngepak itu. Mau begitu terus sampai tua kan nggak mungkin. Perusahaan tetap pengen lebih cepat dari kamu ya. Jadi dia pakai mesin. Nah, kita beradaptasi ya. Yang ketiga infografis. Beberapa industri yang disebutkan oleh Alma tadi dapat tetap bertahan meskipun ada kondisi pandemi. Nah, terus dengan inti-inti dari stimulus itu kita meriletkannya dengan pengalaman pribadimu. Siapa yang mau mencoba? Enggak. Kristina, enggak. Yang lain. Emang kamu udah tahu? Bisa, jawabannya ada. Oke, nanti kita cek jawabannya. Yang lain ya? Oke. Kristina tuh pengen teman-temannya dapat giliran, jangan dia terus kesel ya. Dania. Dania udah gini. Dania, coba dong. Udah dikasih tahu, oh, puisinya gini, cerpennya gini, infografisnya gini. Dan terus pengalaman pribadiku, gitu. Simpulkan. Apa?
Kan tadi udah cerita loh. Kita cerpen mengajak kita untuk tetap bertahan dalam kesulitan ya, meskipun keadaan sulit, tetap bertahan untuk bertahan hidup. Terus cerpennya mengajarkan kita untuk beradaptasi. Kalaupun ada tantangan baru, kita segera bisa beradaptasi. Lalu infografisnya tadi bisa bertahan dalam pandemi, ya toh, beberapa sektor. Nah, berarti itu si pembuat buku ini, Erlangga, inilah teks ini, dia mau memesankan apa ke kita sebagai generasi muda? Kalian ya? Saya generasi setengah muda. Bahwa agar dan supaya sama ya. Kalau nggak ada yang mau jawab, ya wes Alden. Dan dia nggak mau jawab, Alden harus bantu. Aku harus berdiri kalau mau lihat Alden. Ayo. Kayak apa, Bu? Terus ngomong kanan kiri, depan belakang atas bawah. Apa? Kita tidak boleh pantang menyerah. Ayo hati-hati, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus pantang menyerah gitu ya. Sekali lagi. Dan bekerja di industri. Loh, kamu jangan pikir kamu yang hanya bekerja, punya industrinya juga nggak apa-apa ya. Itu kan hanya contoh aja bekerja di industri. Lah kalau kamu punya sebagai ownernya lebih baik lagi ya toh. Ayo dirangkai dalam satu kalimat yang baik. Ingat, satu kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Atau subjek predikat gitu aja. Atau objek juga nggak apa-apa. Silahkan. Kita tunggu Alden. Enak ya, saya bisa lihat wajahnya Alden. Yang lain mikir. Nanti kalau Alden ngasih sesuatu, ternyata kurang lengkap, saya akan lempar. Jadi kamu harus dengar jawabannya Alden dulu. Dirangkai, yang tadi itu benar. Dirangkai yang baik. Subjek, predikat, objek gitu. Mungkin bisa pakai, saya kasih bantuan ya. Kata depannya. Agar atau supaya gitu. Terserah mau pilih agar atau pilih supaya. Apa? Boleh juga sih, nggak apa-apa. Saya hanya nolongin Alden gitu dikit. Kita subjek ya, kita itu generasi muda sekarang tidak boleh apa? Mudah menyerah. Terus boleh juga kita harus pantang menyerah gitu boleh. Kita tidak boleh mudah menyerah. Waduh, tapi nggak apa-apa ya terus. Apalagi ada 3 loh itemnya. Agar menjadi generasi yang lebih baik, betul. Kita tidak boleh mudah menyerah. Apalagi? Apa? Agar menjadi generasi anak muda yang dapat membantu pembangunan di negara ini, kita harus tidak mudah menyerah. Ada 3. Itu sudah dibantu oleh Alden. Ayo kita lanjutkan bersama-sama. Mampu aja ya, mampu beradaptasi, terus dan bertahan di tengah kesulitan ya. Pesannya 3 itu. Jadi kalau ada 3 pesan, kita sampaikan juga dalam rangkuman kesimpulan kita 3 pesannya. Tidak boleh ada yang dihilangkan, ya. Oke? Paham? Coba bersama-sama lagi. Sambungkan dari agar
kita dapat menghindar menjadi ya ya oke maaf jangan marah agar kita dapat menjadi generasi ya ini iklan ini ada iklan dulu yang berikut ini agar dapat menjadi generasi yang membangun negeri ya gitu aja kita harus yang membangun negeri. Kita harus satu mampu bertahan dalam kesulitan ya toh. Kemudian beradaptasi. Satu lagi tidak mudah menyerah itu menghadapi kesulitan kehidupan titik sudah benar itu yang ditulis ya kalau besok kalian mengalami yang disebut AM ya oke baik sampai di sini rasa-rasanya bacaannya betul-betul ya kita mengalami gegar ini apa gegar budaya ya gegar budaya itu gini biasanya bacaan tuh sederhana ya tuh sekarang bacaannya wes ora sederhana yang terakhir mesti disuruh mencari kaitannya antara yang ini dan yang ini habis itu belum itu lagi apalagi suruh menghubungkan dengan kehidupan kita pengalaman kita pribadi jarang loh ya ditanya untuk pengalaman. Baik, now let's move. Sekarang kita akan lanjutkan otomatis ke kalau paket yang pertama sudah selesai, kita akan ke paket yang kedua. Sebelum paket yang kedua, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Misalkan apalah gitu ya. Rasanya mengerjakan soal ini, membaca teks-teksnya. Kita akan masuk ke paket simulasi yang kedua, tapi kita nggak usah terburu-buru. Kita mau ke situ, tapi kalau kalian merasa sudah fed up itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Sudah kenyang gitu ya, dengan teksnya, dengan ini gitu. Nggak usah terburu-buru, tenang saja. Ya, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang pengalaman mengerjakan paket simulasi literasi yang pertama? Susah. Ada berapa soal berarti satu paket? 36 soal. 36 soal tuh kita kerjakan, kalian kerjakan bersama guru pendamping itu dari sejak kapan? Ada seminggu, ada 2 minggu? Ada 2 minggu ya? Kita AKM sudah berapa hari? Hampir 2 minggu ya? Hampir 2 minggu tuh baru selesai 36 soal. Nggak apa-apa, kalau latihan memang begitu ya. Nggak bisa waktu latihan nggak apa-apa, jadi bisa. Tapi nggak bisa pada waktu pelaksanaan tesnya, itu yang repot ya. Pas latihan nggak bisa wajar. Maka dibahas. Yo, kalau nggak ada, tak suruh baca lagi nih. Kita akan das lagi. Chandra mau menyampaikan wejangannya. Atau impression itu kesan-kesannya tentang paket simulasi 1 AKM. Hah? Apa nggak dengar? Bingungi. Apa teksnya? Teksnya berat. Jawabannya berat. Enggak, karena ini kita diajak keluar dari kebiasaan ya. Biasanya bacaan kalau multiple choice berarti pilihan ganda tuh satu tok ya loh. Terus the best answer wes gampang wes. Mesti satu jawabannya. Iya loh. Mau jenengin the best ya satu, ya loh. Choose the best answer satu. Ini enggak.
Dia bisa 2, bisa 3, bisa 4-4-nya bener lah, iya cukup. Nah, memang ini bagus gitu ya, mengajak kita lebih lagi. Pohon di pinggir kota. Ini fiksi atau non fiksi? Yakin? Fiksi atau non fiksi? Fiksi lah. Fiksi. Kan dia cerita. Ya kan? Non fiksi atau fiksi? Fiksi itu apa dong? Tak boleh tak dicari di Google ya. Tidak nyata. Oh, fiksi itu tidak nyata gitu ya? Nah, kalau ini nyata nggak? Tapi dia soal cerita kan? Jadi dia fiksi atau non fiksi? Fiksi kan? Non. Diari, ya pakai diari. Coba kita. Maaf ya, ini ada cahaya depan saya jadi. Oh, ini sebuah sebuah apa sebenarnya? Sebuah cerita tentang seseorang dirinya sendiri gitu ya. Ya, oke, non fiksi. Sorry ya. Kalau kayak cerita tadi itu loh apa? Kayak cerita misalkan kejadian apa? Kalau kayak cerita yang fiksi itu kayak misalkan dia membayangkan gitu loh, mengimajinasikan sesuatu gitu. Orang misalkan berkeluarga, atau kalau yang ini misalkan aku membayangkan seseorang duduk di bawah pohon gini, nah gitu kan. Oh iya, ini fiksi atau non fiksi? Masih ada yang bingung nggak antara fiksi dan non fiksi? Sandra, jelaskan. Terus kita soalnya fiksi atau non fiksi? Enak ya, gampang ya. F atau NF? Baca aja ya, enaknya dengan suara Chandra aja ya. Ya, Chandra tolong dibaca. Ya dong. Semua. Thank you. Saya tahu pasti sesek nih rasanya si Arya. Next, belakangnya gantian aja. Mas. Thank you, Nathanael. Saat siang, aku bertugas menuju area mobil besar di pinggir kota. Di sana aku menemukan perjalanan di dalam kehidupan yang semacam ini. Oke, next. Christina. Sekolah itu seperti memancarkan energi yang tak dapat dijelaskan. Sekolah itu mampu membuat sesak nafasku. Sana biasanya menggunakan sinar angin begini itu melewati daunan dan bulu-bulu yang bernyanyi di siang hari. Setelah itu, aku akan terus
sana sampai aku bangun dengan giginya. Lanjut, Priscilia. Aku sangat bersyukur karena menemukan dirimu. Kota itu masih memiliki banyak pekerjaan orang mengatakan kami banyak maka sampah itu memang sampah mereka menemukan diri dan mengambil dan menulis Sip, next, Lenia. ketika terbersih beberapa tahun seandainya saja ada banyak orang kota itu tentu akan banyak pekerjaan dari sana. Aku teringat anak dirimu sekarang sudah berumah besok. Aku akan mengalami beberapa jalan ini. Besok aku akan menanamnya beberapa di pinggir jalan ini. Habis ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah membacakan. Tapi kan kalian udah denger nih bacaannya, sudah baca ya. Nah, sekarang saya minta semua ditutup. Ini, nah, bukunya ditutup. Terus tebu. Panjang bukunya. Ya, janji akan belajar ini lagi. Meskipun kalian terlibat AN atau tidak ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Ini beberapa teman dikumpulkan di aula. Kalian bertanya-tanya nggak? Nggak, kurang ngerti. Malah rambut dengan bobo ya. Nanti tanya, siapa teman di kelas ini yang dikumpulkan di aula? Dan kenapa mereka dikumpulkan di sana? Saya nggak ngerti boleh menyampaikan atau tidak, tapi daripada saya salah, saya nggak menyampaikan gitu ya. Tapi saya hanya mengajak kalian berpikir kritis. Kenapa ada teman-teman yang PTM datang tapi dikumpulkan di aula, ada apa? Kan tidak salah tau kalau kalian berpikir tanya-tanya. Nah nanti itu ditanyakan ke orang langsung, itu jauh lebih baik daripada hanya menduga-duga, ya kan? Nah, kamu dikumpulkan di sana kenapa? Siapa 8C yang dikumpulkan di sana? Nggak tahu. Ya. Tadi kan ada yang nyasar ya. Tadi yang duduk di sini tahu kan ada beberapa temenmu nyasar. Nah, kamu kelas apa? Aceh. Namamu nggak ada. Tapi saya diminta dari ke aula. Oh, ya udah ke aula, ini bukan aula, ini ruang kelas gitu ya. Mungkin kalau yang datang akhir-akhir nggak sempat lihat temennya, tapi yang datang awal tadi tahu bahwa ada teman-teman yang harus di aula. Timbul pertanyaan kenapa mereka di sana gitu loh. Kenapa saya enggak? Dipakai nggak presiden? Pakai ya? Pakai ya. Kalau saya kan memang, saya tadi udah jelas ya, kalau saya membuka artinya saya mengekspos diri saya. Siap. Kalau kalian belum boleh, ya, demi keamanan kalian. Sebenarnya saya harusnya pakai ini, tapi saya nggak kuat dan ini loh apa? Saya perlu melihat kalian betul atau membaca. Nah, nanti kalian tanya, oh temenku si ini. Sekarang semuanya keluarkan HP, bawa kan? Yang jangan buka Mobile Legends atau game yang lain, nggak boleh. Semua silakan yang bawa HP. Kamu bawa nggak mas? Jangan dikira saya suruh mbak main ya, enggak. Semua buka HP. Jadi saya mau ajak main ya. Tapi yang di rumah saya close dulu. Kita main game aja ya. Kalau moga-moga cukup waktunya. Masih berapa menit lagi ya? Oke, yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti. Saya akan akhiri ini. Sayang kalian ya, kuota kalian. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye Marco, bye. Terima kasih, Bu. Iya, bye-bye. Sekarang ayu.